Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kuat Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang upaya hemat listrik di era pandemi. Selamat mengikuti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang upaya hemat listrik di era pandemi. Materi ini pernah saya sampaikan pada saat seminar online di versi tahun 2020, tepatnya bulan November, yang mana waktu itu adalah saya diminta untuk bagaimana sih cara menghemat energi listrik walaupun di masa pandemi seperti ini. Baiklah, saya akan memulai satu persatu dengan kondisi slide yang telah kami siapkan. Bahwa yang harus diketahui buat kalian semua adalah listrik di rumah sakit tidak sama dengan listrik di tempat umum. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Dengan tidak samanya tadi adalah menyangkut satu tentang kehandalannya, yang kedua tentang keselamatan listriknya, yang ketiga adalah vitalisasi, bahwa listrik di rumah sakit sangat vital karena berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Energi listrik yang aman itu yang seperti apa? Nomor satu, bahwa kapasitas listrik di rumah sakit harus cukup. Jangan sampai saat beroperasional energi listriknya tidak cukup sehingga harus mati, pelayanan terganggu dan mengandung resiko tinggi terhadap kegiatan dan pelayanan rumah sakit. Apalagi di rumah sakit banyak sekali pelayanan-pelayanan yang menyangkut tentang kehidupan pasien secara langsung atau yang disebut dengan life support tadi. Yang kedua, kualitas arus, tegangan, dan frekuensi harus baik. Arusnya itu stabil, tegangannya tidak naik turun, dan kualitas frekuensi kalau di Indonesia 50 Hz, bahwa itu juga harus diperhatikan, frekuensi yang keluar harus 50 Hz. Yang ketiga adalah kehandalan dalam penyalurannya harus bagus dan tinggi. Jadi banyak sekali bahwa kehandalan penyaluran itu tidak baik, banyak sekali yang dalam perhitungan pembelian kabel listriknya tidak sesuai dengan standar PLN. Bahkan ada juga yang harganya mencari yang ekonomis, yang murah, justru nanti di dalam pelayanannya terganggu. Kemudian pembayaran listriknya akan tinggi yang disebabkan karena kabelnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah berkesinambungan, yaitu sumber harus tetap dapat dijamin kontinuitasnya. Yang kelima adalah pengamanan dan keselamatan penggunanya harus tetap dijamin dan terpelihara dengan baik. Walaupun itu hanya suatu panel listrik juga harus terkontrol, terpelihara. Karena apa? Di sana ada banyak baut pengikat, listrik dipakai terus-menerus menimbulkan panas. Sifat dari baut itu semakin lama, semakin panas, maka akan semakin kendor. Dan berpotensi dengan kendornya tadi adalah menimbulkan kontak yang tidak bagus, bahkan menimbulkan percikan bunga api. Bagaimana dengan infrastruktur atau basic design manajemen daya yang menentukan keberhasilan suatu sistem? Tergantung dari bagaimana satu, perencanaan atau desain awal. Perencanaan dan desain awal ini sangat menentukan sekali di dalam keberhasilan pengamanan suatu daya listrik. Dari perencanaan yang keliru, terus-menerus akan keliru, semakin berat. Karena apa? Penggunaan penambahan daya listrik akan bertambah terus, sementara kadang-kadang dari sisi rumah sakit, terutama bagian teknik atau user, saat menambah beban listrik tidak diperhitungkan berapa daya yang disiapkan. Bahkan ada juga yang tidak diperhatikan adalah daya keseimbangan antara RS dan T.
dalam 3 pas yang ada di rumah sakit. Ini juga sangat berpotensi akan mengganggu keselamatan listrik yang ada di rumah sakit. 3 adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan masih banyak yang menggunakan sistem manual. Ini sudah tidak zamannya lagi karena saat ini sudah mengarah ke smart building, yang mana suatu penggunaan daya listrik bisa dimonitoring, bisa dikontrol, bisa menggunakan IoT, bisa menggunakan MOT. Sehingga kebutuhan listrik di mana bisa terkontrol di dalam ruang sentral monitoring ini yang umum digunakan seperti dari SCADA, yang mana penggunaan listrik di rumah sakit bisa dikontrol oleh ruang kontrol, mana yang paling boros penggunaannya, mana yang tidak efektif. Di situ bisa dilihat, bahkan bisa memonitor listrik-listrik yang memang sudah waktunya tidak digunakan harus mati, dan dalam mematikan bisa secara otomatis dari sentral ruang. Yang ketiga adalah komitmen dalam menjalankan sistem. Di sini dibutuhkan komit oleh SDM yang ada di rumah sakit, semua aktivis rumah sakit. Aktivis itu bukan hanya dari sisi teknik, tapi semua yang menggunakan energi listrik termasuk dari user-usernya ataupun siapa saja yang ada di dalam lingkungan rumah sakit itu harus komitmen betul di dalam penggunaan peralatan-peralatan efektivitas listrik tadi. Namun apa kendala yang ada? Ada beberapa kendala yang kita hadapi. Bangunan dan instalasi sudah terpasang beberapa tahun dan belum tentu sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan suatu karyawan masuk ke rumah sakit sebagai karyawan baru, bangunannya sudah ada, infrastrukturnya sudah ada, listriknya sudah terpasang, namun tidak mempunyai data yang cukup, wiringnya tidak ada, blok-bloknya tidak ada, bahkan penggunaan daya listriknya pun tidak tahu. Sehingga inilah yang menjadi kendala besar buat karyawan yang mengelola listrik yang ada di rumah sakit. Ini adalah PR berat se-Indonesia tentang penggunaan daya listrik tadi. Baik Bapak Ibu Saudara semua, yang harus diperhatikan bagaimana adalah dalam mengelola sumber daya listrik di rumah sakit. Listrik yang ada di rumah sakit sudah disebutkan tadi tidak sama dengan di bagian umum. Tidak sama dengan yang di mal, di pasar, di rumah tangga. Yaitu tentang kehandalannya, keselamatannya. Karena di sana apa? Ada peralatan yang digunakan untuk pelayanan. Peralatan itu sendiri terdiri dari peralatan medis, peralatan non-medis. Peralatan medis sendiri terdiri dari yang sangat beresiko atau beresiko tinggi seperti life support. Life support itu ada yang menopang tentang kehidupan seseorang atau kehidupan pasien secara langsung. Jika listrik mati atau terganggu, hal ini akan berakibat berpotensi membawa dampak kematian kepada pasien. Inilah yang disebut high risk. Yang kedua adalah penggunaan listrik dengan resiko menengah, di mana listrik ini boleh mati sebentar sambil menunggu genset hidup, sehingga ada jeda waktu listrik itu mati namun tidak berdampak langsung terhadap keselamatan pasien. Yang ketiga adalah listrik dengan resiko rendah, yang mana jika terjadi pemadaman listrik tidak berpotensi membahayakan terhadap keselamatan kerja daripada pasien maupun dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Contoh sederhana penghematan yang ada di rumah sakit yaitu penghematan energinya. Anda bisa lihat di dalam tayangan di sini, yaitu ruangan menggunakan AC, namun pintu jendela tetap terbuka. Efeknya apa? Kompresor akan hidup secara terus-menerus, penggunaan listrik hidup akan digunakan terus-menerus untuk menghidupkan AC,
sementara suhu tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Dengan pintu jendela terbuka, maka suhu tidak akan pernah sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, suhu yang dibutuhkan misalnya 22 derajat Celcius. Namun, dalam mengatur suhunya dengan remote control yaitu 16 derajat Celcius. Ini juga sangat penggunaan yang tidak bijak. Karena apa? Kompresor akan bekerja mengejar pada posisi 16 derajat Celcius. Padahal yang dibutuhkan adalah 22 derajat Celcius. Ketiga, ruangan kosong namun AC tetap masih dihidupkan. Disinilah penggunaan yang sangat tidak efektif. Karena apa? Ruangan tidak ada aktivitas, penghuninya tidak ada dalam ruangan namun AC hidup. Sebenarnya AC itu digunakan untuk apa? Itu yang harus dijelas di dalam SOP-nya. Yang keempat, pemborosan listrik. Lampu taman masih menyala walaupun matahari sudah terbit. Ini banyak sekali terjadi. Solusi yang bisa diberikan adalah dengan menggunakan automation. Automation itu bisa menggunakan sensor cahaya, bisa menggunakan waktu. Waktu tadi, jam berapa akan hidup, jam berapa akan mati. Ini akan menggunakan automation. Walaupun ada yang lebih canggih lagi dengan smart building, bisa dimonitor dari ruang kontrol, lampu mana yang masih hidup, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan bisa dimatikan dari sistem kontrol. Minimal bisa dimonitor dari sistem kontrol. Yang kelima, taman air mancur masih menyala meski jam 00 dan tidak ada yang menikmati. Ini banyak sekali terjadi, bukan hanya di rumah sakit, tapi di tempat pelayanan umum, di ruang publik. Jadi jam segitu tidak ada yang melihat, tidak ada yang menikmati. Air mancur tetap bekerja, tetap hidup, motor pompa air hidup, padahal sekali hidup bisa sampai ribuan watt. Nah, ini rasanya kurang bijak bila di dalam rumah sakit fungsi utama adalah sebagai keindahan yang harus dilihat manusia, namun tidak ada yang melihat kok dia masih beroperasional. Itu adalah pemborosan yang luar biasa. Yang keenam adalah penggunaan AC. Jadi yang AC-AC yang sudah tua dan tidak terawat akan berpotensi di dalam penggunaan listrik akan semakin besar. Jadi jangan bangga menggunakan AC, sudah tua tetap masih beroperasional. Di sana sudah ada bunyi gesekan motor dan lain sebagainya. Kompresor akan bekerja terus-menerus, penggunaan listrik akan bekerja terus-menerus, tapi suhunya tidak akan pernah tercapai. Sehingga penggunaan listrik akan semakin boros dan semakin boros. Ini termasuk penggunaan AC yang tidak terawat. Itulah contoh-contoh di dalam penggunaan listrik yang tidak efektif dan berpotensi pemborosan penggunaan daya listrik. Contoh sederhana tentang pengertian hemat energi, saya lanjutkan lagi. Yang ketujuh adalah penggunaan lampu non-LED. Jadi ada beberapa di rumah sakit atau mungkin di tempat umum masih menggunakan lampu neon, lampu merkuri dan lain sebagainya. Yang mana lampu-lampu tersebut juga penggunaan energi listriknya sangat besar. Tulisannya 36 watt, coba Anda ukur dengan ampermeter. Dikali dengan tegangan berapa daya yang ada di situ. Walaupun tertulisnya 36 watt. Nah, di situ ada beberapa contoh di sini yang saya tampilkan penggunaan lampu TL yang menggunakan reflektor dan menggunakan non-reflektor serta menggunakan lampu yang tertutup. Jelas beda sekali berapa penggunaan listrik yang sama, watt yang sama, tapi pencahayaannya yang berbeda. Jadi dari ketiga contoh ini adalah yang hemat, yaitu listrik yang menggunakan reflektor yang tidak tertutup dan reflektor dengan sistem piramid sehingga akan memantulkan cahaya yang lebih besar. Itu sebagai contoh di dalam
upaya penghematan energi listrik. Kemudian yang kedelapan adalah penggunaan pompa air yang tua dan aus. Bahkan sudah berbunyi ngerik adanya gesekan lahar. Ini adalah potensi yang sangat besar di dalam penggunaan daya listrik. Bahkan silnya bocor sehingga daya hisapnya pun tidak maksimal. Sementara penggunaan listriknya terus-menerus, produktivitasnya sangat kecil. Itu juga harus diperhatikan yang menyebabkan pemborosan daya listrik. Yang kesembilan adalah pemeliharaan peralatan listrik yang tidak memperhatikan konsumsi energinya. Contohnya adalah pembelian barang hanya melihat dari sisi harga beli yang murah. Namun penggunaan daya tidak diperhatikan. Contoh yang sederhana adalah pembelian produk AC merek A. Ada beberapa riset yang saya lakukan. Jadi penggunaan AC pertama pembeliannya murah, namun tidak diperhatikan lifetime-nya berapa, penggunaan listriknya berapa. Itu nanti ada contoh perhitungan secara detail pembeda di dalam penggunaan daya listrik. Ingat, AC dipakai dalam kurun waktu lifetime misalnya 5 tahun, artinya di dalam 5 tahun itu akan membayar listrik terus-menerus. Sementara penghematan saat beli ini hanya terjadi 1 kali saat beli saja. Itulah yang harus dihitung. Kenapa? Seorang teknisi rumah sakit harus pandai menghitung, mengaccounting di dalam penghematan hal-hal listrik. Itu belum termasuk peralatan-peralatan medis dan komponen-komponen peralatan medis. Yang ke-10 adalah penggunaan kabel listrik yang tidak standar. Penggunaan kabel listrik yang tidak standar jika dibebani dengan daya yang lebih berat, maka kabel akan panas. Efek dari panas tersebut apa? Sehingga resistansinya akan turun dan rendah. Efeknya apa? Maka arusnya akan naik. Dengan tegangan yang sama, arusnya akan naik, maka dayanya akan jauh lebih besar. Karena apa? Dia hanya memikirkan biaya murah pada saat pembelian awal kabel. Atau penggunaan kabel yang terlalu kecil, digunakan daya yang besar, kabel itu juga akan panas. Pada saat kabel panas, maka nilai resistansinya akan turun, impedansinya akan turun, maka arusnya akan naik. Dengan arus naik, dikalikan tegangan sama dengan daya. Dayanya akan juga naik, yang artinya pembayaran listriknya juga akan naik. Yang ke-10 adalah tidak terpeliharanya arraster. Arraster itu adalah sambungan dari PLN masuk ke rumah sakit atau ke rumah. Juga box panel yang sering terjadinya konektor akan kendor. Karena apa? Sudah saya sebutkan tadi di atas bahwa panel atau box listrik itu ada beberapa baut. Di sana listrik digunakan secara terus-menerus setiap hari, akan menjadi panas, maka baut itu akan kendor. Dengan kendornya baut tersebut, maka sambungan listrik tidak stabil. Efeknya apa? Dengan efek yang ditimbulkan adalah bisa menimbulkan percikan bunga api. Itu juga berpotensi terjadinya kebakaran. Yang kedua, stabilisasi dari listrik akan tidak bagus, maka berpotensi merusak peralatan-peralatan yang menggunakan daya tersebut. Yang ke-11 adalah penggunaan MCB yang tidak standar. Akibatnya akan fatal. Saat terjadi short circuit, bimetal tidak akan melepas sehingga MCB tidak jatuh, akhirnya listrik tidak mati. Akibat yang terjadi adalah bahaya kebakaran listrik. Hal ini sering terjadi di dalam lingkungan, baik rumah sakit, rumah tangga, ataupun hal-hal yang umum. Demikian itu pada sesi pertama. Nanti akan kita lanjut pada sesi kedua tentang hemat listrik. Saya harapkan Anda tetap mengikuti pada part-part yang berikutnya supaya tidak terjadi kegagalan atau salah paham
atau gagal paham di dalam mengikuti materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.